Hola amigos, hari ini kita akan bahas mengenai noun dalam bahasa Spanyol. Nah teman-teman, noun ini dia memiliki aturan-aturan dasar dalam bahasa Spanyol. Yang pertama, semua noun itu memiliki gender, baik dia maskulin atau feminin. Yang kedua, kita harus mengetahui gender daripada noun itu sendiri. Kenapa? Karena noun itu bisa saja mempengaruhi kalimat itu sendiri dan penggunaan artikel seperti el, la, atau un, dan una. Yang ketiga, gender noun itu bisa diketahui dengan merujuk kepada kamus. Namun, pada hari ini kita juga akan membahas beberapa clue yang menunjukkan bahwa ini noun yang masculine dan ini noun yang feminine. Vale, take your notes. Let's start it. Untuk noun yang merujuk kepada orang, apabila noun yang menunjuki kepada laki-laki itu maka pastinya adalah maskulin. Seperti el hombre, el rey. Maka di awalannya harus ditambahkan artikel el karena menunjuki kepada laki-laki. Begitu juga jika noun itu menunjuki kepada perempuan, maka dia pasti feminin. Seperti ketika kita menyebutkan la mujer dan la reina. Namun jika ada noun yang neutral seperti estudiante, maka artikel yang mendahuluinya itu tergantung kepada siapa kita mengajukan kata-kata itu. Maka kita menyebutkan el estudiante jika ditujukan kepada laki-laki dan la estudiante jika ditujukan kepada perempuan. Selain itu, ada juga beberapa kata yang hanya mempunyai satu gender, baik itu ditujukan kepada laki-laki atau perempuan. Penggunaannya sama saja, seperti pada kata la persona dan la víctima. Ada juga dalam bahasa Spanyol, kata-kata itu akan berubah gendernya apabila akhirannya diubah, seperti el empleado, la empleada, el inglés, la inglesa. Adapun untuk noun yang merujuk kepada binatang, dalam bahasa Spanish tetap ada kata yang memang membedakan antara kata yang digunakan kepada jantan dan betina, sama seperti bahasa Inggris. Ada el toro, ada la vaca. Nah, artikelnya itu mengikuti kepada gender yang dimaksud oleh kata itu sendiri. Ada juga kata yang sama untuk menunjuki suatu binatang, tapi hanya dibedakan dengan huruf akhirnya saja. Seperti pada penyebutan el gato dan la gata. Jika teman-teman tidak tahu binatang itu jenis kelaminnya apa, maka pakai saja artikel el. Ada pula noun yang merujuk kepada binatang yang tidak memiliki perubahan, baik huruf akhirnya maupun artikel yang digunakan. Seperti el hamster, la tortuga. Untuk noun yang merujuk kepada benda, kita tidak bisa melihat clue-nya dari fisik. Tetapi, gender untuk benda biasanya bisa kita ketahui dari akhiran-akhiran. Seperti akhiran o, biasanya merupakan noun maskulin, seperti el libro, el periódico. Tapi ada juga kata yang akhirannya o tidak menunjuki kepada maskulin, seperti la mano, la foto. Selanjutnya ada juga akhiran a yang biasanya merupakan noun yang bersifat feminin, seperti la casa, la cara. Tetapi ada juga noun yang akhirannya a bukan feminin, tapi malah maskulin, seperti el dia, el mapa. Kata yang menunjuki maskulin berikutnya adalah nama-nama hari, seperti el lunes, nama-nama bahasa, seperti el inglés, el español. Juga nama-nama sungai, gunung, dan laut, seperti el Ebro, el Everest, el Atlántico. Sedangkan tanda akhiran lainnya yang menunjuki kepada feminin biasanya diakhiri dengan kata sion, seperti la lección dan la expresión. Ada juga kata-kata yang diakhiri dengan dat, tad, tud, seperti la ciudad, la libertad, la multitud. Vale amigos, karena pembahasannya terlalu panjang, kita lanjut part 2 ya.
Oke teman-teman, memang yang namanya belajar itu pasti tidak mudah, tetapi apabila kita konsisten, kita pasti bisa. Muchas gracias. Adios.